Sektor pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional dan juga global. Karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, serta aman dan bergizi. Penanganan permasalahan kerentanan pangan tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari lembaga lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, Kodam 4 Diponegoro memanfaatkan lahan tidur dan lahan-lahan yang tidak produktif di satuan jajarannya sebagai upaya meningkatkan produktivitas pangan dengan melaksanakan usaha pertanian. Sejak awal tahun 2022 hingga sekarang, Kodam 4 Diponegoro melakukan penanaman pangan. Sejak awal tahun 2022 hingga sekarang, Kodam 4 Diponegoro melakukan penanaman pangan di lebih dari ratusan hektar lahan. Pada 22 Juni 2024, Kodam 4 Diponegoro menggelar panen raya jagung bersama masyarakat di lokasi lahan milik TNI di Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Tanaman jagung yang dipanen berada di lahan seluas 243 hektar dan hasilnya mencapai 1.500 ton. Saat ini, Kodam 4 Diponegoro tengah menunggu hasil panen jagung di lahan yang terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Di lahan seluas 50 hektar ini, jagung ditanam menggunakan teknologi modern, mencakup penggunaan mesin tanam otomatis dan sistem penyemprotan menggunakan drone yang dapat mengoptimalkan distribusi air dan nutrisi pada tanaman. Kalau kita berbicara mengenai ketahanan suatu wilayah, sebenarnya ini bukan hanya urusan militer. Tapi ketahanan itu meliputi berbagai macam aspek. Salah satunya tentu saja adalah ketahanan pangan dan juga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, tanpa masyarakat yang aman, yang sejahtera, tentu saja agak sulit ya untuk mempertahankan wilayah itu sendiri. Nah, Insight with Desi Anwar saat ini sedang berada di Semarang. Ya, saya bersama Pangdam 4 Diponegoro, Panglima Daerah Militer ya. Kodam 4 Diponegoro. Di Semarang yang tentu saja meliputi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Majen TNI Dedi Suryadi. Ya. Pak Dedi, apa kabar? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Selamat datang di Kota Semarang. Iya, Kota Semarang ini salah satu kota favorit saya karena ini begitu indah dan syarat dengan sejarah ya. Betul. Nah, Pak Dedi sudah lebih dari 7 bulan ya sekarang menjadi Pangdam 4 ya di Diponegoro di kurang lebih sini. Sampai dengan saat ini, Mbak, 7 bulan. Dulu sempat jadi Danjen Kopassus. Iya. Mungkin ini, dan saya tahu Pak Dedi itu sebenarnya kan orang Jawa Barat ya, lahir di Bandung. Yeah, dan sekarang pindah ke sini. Yeah. Coba impresi untuk menjaga, mempertahankan dan juga ya mengawasi daerah Jawa Tengah ini khususnya dan juga Yogyakarta karena ini kan merupakan salah satu yang paling penting ya di Indonesia ya wilayahnya. Betul. Bagaimana sampai saat ini? Jadi gini Pak, saya memang besar di Kopassus ya Mbak, kurang lebih hampir 23 tahun. Saya mulai dari perwira pertama, Pamen sampai dengan Danjen Kopassus. Tapi kan ketika bertugas itu kita pernah di hampir seluruh provinsi lah kalau di dalam negeri ini. Baik mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Termasuk juga salah satu penugasan saya juga, salah satunya juga berada waktu itu di Kopassus di Kandang Menjangan Kartosuro. Itu masih di dekat Solo ya, kota Solo. Nah, berkaitan dengan itu juga banyak pengalaman-pengalaman kami pada saat melaksanakan tugas di wilayah Jawa Tengah. Nah, itulah baru penyesuaian kami untuk bertugas di wilayah Jawa Tengah. Dan saat ini saya menjabat Pangdam 4 Diponegoro, artinya bukan tempat yang baru lagi lah Mbak. Dan kami mulai belajar, banyak belajar menyesuaikan dengan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang ada di wilayah. Saya kira tidak ada yang beda lah, hampir sama lah. Tapi pasti kan ada keunikannya dan kalau kita lihat ini kan wilayahnya kan cukup luas ya. Iya, betul. Pak Dedi, dan juga seperti saya
tadi ini populasinya juga padat Ya. di sini dan masyarakat dan kota-kotanya juga banyak besar, tapi bagian besar dari daerah itu kan juga masih daerah pertanian Ya, misalnya. betul. Jadi keunikan dalam mempertahankan suatu wilayah, belum lagi kita bicara yang sangat bersejarah dan di Ya. sini ada Ya. keraton dan lain sebagainya. Itu keunikan-keunikan itu kan pasti ada dan dicerminkan pada masyarakatnya juga kan. Betul, betul. Nah, saya melihat masyarakat di wilayah Jawa Tengah ini kan rasa kebersamaan, rasa gotong royong yang sangat kuat. Inilah modal sebenarnya kita untuk membangun bagaimana yang tadi Mbak Desi sampaikan masalah ketahanan pangan. Karena wilayah dan luas lahan pangan ini yang ada di wilayah Jawa Tengah ini cukup luas dan salah satu lumbung padi nasional, lumbung pangan nasional yang khusus untuk menopang wilayah NKRI. Iya, tadi kan kita lihat ya, bukan saja di Indonesia tapi seluruh dunia. Iya. Ya, kalau bicara mengenai pertahanan itu apa sih yang dipertahankan? Ya, nah dengan adanya perubahan iklim, Yeah. dengan adanya pemanasan global Yeah. dan juga cuaca ekstrim Yeah. serta berbagai banyak bencana Yeah. yang berkaitan dengan itu. Mungkin kita lihat ya aspek ketahanan dari sumber-sumber yang bisa menjadi potensi untuk konflik Oke. atau untuk istilahnya gesekan Yeah. lah ini. Bagaimana Pak Dedi sendiri melihat Kalau ini? saya- Khusus untuk daerah yang memang padat penduduknya dan mereka juga perlu Iya, iya, ini ketahanan pangan. betul. Kalau saya boleh cerita boleh Mbak ya? Boleh, boleh silakan. Jadi kalau dulu itu zaman saya baca di buku ya, Homo sapien itu kurang lebih 300 tahun yang lalu lah ya. Itu jumlah penduduk antara 100, jumlah penduduk dunia ya, 100 orang sampai 10.000 orang. Itu terus sampai membutuhkan untuk melipat gandakan jumlah penduduk itu butuh hampir kurang lebih 350 tahun lah ya. 35.000 tahun yang lalu. Nah, setelah saya baca di abad ke-16 itu kurang lebih untuk melipat gandakan jumlah populasi, jumlah penduduk itu hanya butuh ya kurang lebih 35.000 tahun. Habis itu ke abad 19 kurang lebih ke 400 tahun. Dan sekarang kalau kita baca di literatur itu jumlah penduduk itu dari 2011 sampai 2021 itu hanya butuh 11 tahun Mbak untuk melipat gandakan dari 7 luar biasa miliar ya, ke 8 miliar akselerasinya, ya. ya. Artinya dengan kepadatan penduduk jumlah penduduk dunia termasuk salah satunya di Indonesia dan di wilayah Jawa Tengah itu kan semua orang butuh makan semua Mbak. Jadi tidak ada orang yang di dunia ini yang tidak makan lah. Iya. Nah, tapi masalahnya itu lahannya itu kan tetap tidak bertambah, malah berkurang. Nah, karena mungkin apalagi ada urbanisasi, ada industrialisasi dan macam-macam penggunaan lahan yang ini. Nah, bagaimana lahan yang saat ini ada di wilayah Jawa Tengah ini kita diakselerasi, dimaksimalkan sehingga apa yang bisa kita manfaatkan untuk ketahanan pangan ini kepada masyarakat, ya kita berdayakan baik dengan kegiatan-kegiatan yang sering kita sampaikan kepada masyarakat ataupun pendampingan, penyuluhan sampai dengan modernisasi lah di pertanian ini. Ya, jadi untuk mempertahankan wilayah ini Pak Dedi itu menjadi salah satu prioritas ya, memastikan bahwa akses terhadap pangan dan ya, memanfaatkan lahan yang ada di sini itu menjadi salah satu yang dilakukan di sini. Betul, karena ketika pangannya kita penuhi, kebutuhan pangan masyarakat, itu saya yakin ketahanan itu akan ketahanan negara itu pasti akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi makanya prioritas pertama adalah ketahanan pangan, sehingga bagaimana memastikan masyarakat itu semua bisa istilahnya yang kalau kata kasarnya itu kata gampangnya itu ya perutnya udah kenyang lah. Ya.
negara yang memiliki ketahanan pangan yang cukup, termasuk ya sumber energi juga, itu pasti itu adalah negara yang akan bertahan gitu loh. Kalau kita lihat memang salah satu sumber peperangan itu bukan saja perebutan wilayah, ya, Betul. tapi karena untuk akses terhadap makanan. Ya, Betul. salah satu perebutan wilayah juga karena Betul. akses terhadap daya sumber, ya, sumber Betul. daya alam ataupun lahan yang bisa Betul. dijadikan sumber-sumber untuk makanan. Nah, profil untuk daerah ini sendiri bagaimana lahannya, Pak Dedi melihat? Nah, kalau ya? saya melihat di wilayah Jawa Tengah itu cukup subur ya. Dan kita tahu bagaimana kita negara kepulauan yang tentu kalau kita sering mendengar, sering melihat, meriset, ternyata di Indonesia ini memang kalau di lagu itu batang pun jadi Iya, tanaman gitu iya. loh. Nah, sekarang kita lihat di Jawa Tengah itu cukup subur, Pak. Mau ke padi, jagung, komoditas lain, bawang dan lain sayur mayur. Saya lihat di wilayah dengan karakteristik yang berbeda-beda, dengan ketinggian wilayah yang berbeda-beda, ternyata memang cukup subur. Hanya tentu bagaimana kita memaksimalkan lahan yang ada ini sekarang supaya bisa ya meningkatlah, Bisa akselerasinya lebih lebih cepat lah. dimanfaatkan, ya. Kalau yang ini program-program yang dilakukan, bisa cerita Pak Dedi apa-apa saja dalam meningkatkan ya ketahanan pangan dan juga mungkin memanfaatkan lahan, ya. Oke. Kalau di sini kan juga Kodamnya kan Ya, memiliki lahan yang cukup betul. luas, ya, setahu saya. Sekarang saya Kodam 4 di Ponorogo itu cukup lahannya cukup luas lah, kurang lebih hampir, atau kalau saya data itu 1000 hektar lah. Nah, lahan-lahan itu ada yang sudah tertanam atau sudah diproses, ada juga yang lahan tidur. Nah, ini bagaimana kita memaksimalkan lahan-lahan tidur itu untuk ditanam, baik itu padi, jagung, dan komoditas yang lainnya. Yang sudah kami laksanakan kemarin pada saat di Kendal, waktu saat 2 bulan yang lalu kami panen raya, kurang lebih ada 243 hektar, Mbak, lahan jagung yang sudah kami panen dan menghasilkan cukup lumayan, hampir 1.500 ton. Dan ini juga bekerja sama dengan masyarakat yang ada di wilayah sana, Mbak. Sehingga bagaimana masyarakat itu menanam, bagaimana kita mendampingi dan kita mengarahkan, setelah itu kita menerima hasil panen itu dan kita distribusikan atau kita jual ke mitra yang sudah kita berada di wilayah Kodam 4 ini kerjasama, dan alhamdulillah hasilnya bisa, cukup ya, cukup bagus. cukup dan itu bisa ya dijual juga. Ya, betul, Mbak. Jadi menghasilkan. Menghasilkan. Ya, ini Pak Dedi sendiri ini menarik, ya. Seorang militer tapi juga petani sebenarnya. Memang ada jiwa ini dalam dirinya, itu suka ya yang berkaitan dengan pertanian. Saya kan orang kampung, Mbak. Jadi bapak saya juga dulu dari desa lah. Kita belajar, apalagi kita melihat bagaimana peluang ke depan itu, bagaimana masalah ketahanan pangan ini cukup berpotensi, Mbak, karena kalau saya baca itu kan negara yang memiliki ketahanan pangan yang cukup, termasuk ya sumber energi juga, itu pasti itu adalah negara yang akan bertahan gitu loh. Negara yang makmur, apalagi kalau masyarakatnya yang bisa menikmati. Betul. Ya, betul. Jadi saya lihat ini indah sekali ya di sini, hijau ya. Tadi pas datang nih banyak ayam udah di sini. Oh, ternyata Pak Dedi suka ini pelihara ayam juga di sini. Jadi mungkin kita bisa sambil lihat-lihat ya. Boleh, ini kan Mbak. areal ini cukup luas ya. Iya, boleh, Ini daerah ini sendiri yang ada
seberapa luas ini Pak? Ini Dedi, kurang yang- lebih 1,5 hektar, Mbak. 1,5 hektar. Di Iya. sini ada apa-apa saja ini? Jadi di sini ada rumah utama Mhm. yang tentu ini kalau rumah kita dinas baca itu rumah dinas itu heritage ternyata 1912, Mbak. Wow, ini rumah bersejarah ya. Rumah Ini bersejarah. zaman dijajah waktu Nah itu itu ya. dia, kita juga saya belum lahir, Mbak. 1912. Saya juga belum. Terus ada pavilion, terus ada pekarangan, ada sarana olahraga, dan ada tempat-tempat yang tadi disampaikan Mbak Desi bahwa kita ada burung, ada ikan, ada ayam yang saya baru mulai belajar, Mbak. Iya, ini kita mungkin sambil lihat-lihat ya. Boleh, Karena kalau kita bicara mengenai aspek ketahanan, Iya. ini memang harus ada passion itu sendiri dari Iya, Pangdamnya iya, sendiri. iya. Jadi ini bukan hanya urusan para petani Iya, atau peternak, iya. tapi ternyata Pangdamnya Iya. sendiri itu langsung turun dan memastikan, dan salah satunya adalah memberikan contoh. Iya, Yuk, kita lihat ya. boleh, Mbak. Pak Ayo. Dedi, ya tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali langsung dari Rumah Dinas Pangdam 4 Diponegoro. Pemeliharaannya gampang, cukup gampang ini. Iya, nggak- Kita kasih makan Iya. di sini, air semua udah selesai. Dia matok-matok sendiri, udah tiap hari bertelur. Mbak, selamat datang nih. Selamat datang di Di kandang ayam. kandang ayam. Wah, ini kita masih dalam Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Majen TNI Dedi Suryadi, Pangdam 4 Diponegoro. Nah, ini kan pakai seragam jenderal, berapa 2 bintang. Biasanya ini kita bicara mengenai senjata, senapan, tapi sekarang kita bicaranya ayam. Iya, Nah, ini bisa cerita sedikit, Iya, iya. Pak Dedi ya. Terima kasih. Ini memang hobi atau ini bagian dari strategi untuk pertahanan wilayah ini? Oke. Tadi setelah kita menyampaikan masalah ketahanan pangan, ini salah satunya juga ini ayam. Sebenarnya saya awalnya ini belajar, Mbak. Belajar dari kemarin awalnya 24 ekor. Sekarang 48 ekor lah. 48. 48 ekor ayam ini. Ayam petelur. Nah, idenya kan di Jawa Tengah tuh Mbak Desi mungkin tahu lah, masyarakat tuh masih ada yang masih kurang beruntung lah. Wilayah kurang beruntung, banyak tingkat stuntingnya, secara ekonominya, kurang gizi, protein dan lain-lain. Nah, saya bagaimana berpikir bahwa mereka itu bisa tercukupi lah protein maupun gizinya. Salah satunya itu adalah kalau tadi jagung, padi, ini saya ayam, telur. Nah, saya ingin memberikan kepada masyarakat itu telur terus setiap hari gitu, Mbak. Nah, ini saya coba belajar dulu di sini, ternyata berhasil. Saya udah hampir 2 bulan, ternyata ayam ini bertelur terus, hampir kurang lebih 90%, Mbak. Jadi dari 48 ekor itu, ya setiap hari itu antara 43, 44 sampai 45 ekor. Oh, ternyata mereka itu tiap hari bertelur. Saya juga aneh nih. Ini contohnya. Nah, ini contohnya nih, Mbak. Ini bisa ya kandungan Ini gizi. sebenarnya paling lengkap nih kalau kita bicara Iya. protein ya di sini. Betul. Gizinya, nutrisinya Betul. lengkap. Tapi ini hasilnya telurnya diapain? Nah, selain awalnya sih kita untuk kebutuhan di sini ya, rumah tangga di sini. Paling tidak bisa memberi makan pada prajurit betul. di sini ya. Ternyata setelah kita setiap hari bertelur, wah ini kita kasihkan aja, kenapa nggak kita kasihkan sama masyarakat sekitar gitu. Termasuk juga ada anggota-anggota kita yang saya bawa ke kantor, saya kasihkan ke mereka. Nah, dari ide seperti itu, Pak, jadi saya berpikir bahwa
Bagus juga Bagus jadi juga, peternak telur ya. Betul, ternak telur. Termasuk juga kami di Kodim, di Koramil, kenapa nggak bikin buat seperti ini? Jadi nanti di tiap ini di Kodim sama Koramil ada kandang ayamnya Betul. gitu. Jadi contoh begini, Mak. Kalau misalkan di wilayah desa itu, katakan ada 10 orang lah yang masih kurang gizi atau protein lah. Nah dari 10 orang itu kan kita ada babinsa ya, babinsa desa itu di desa masing-masing. Jadi satu babinsa itu bisa memberikan setiap hari 2 ekor kepada satu orang. Jadi si A katakan kepada satu orang yang akan kita kasih, si B kita kasih kepada satu orang lagi. Jadi dari 10 orang itu kan berarti butuh 20 ekor, 20 telur ya. Nah setiap hari dia kasihkan terus setiap hari. Saya yakin kan akan ya paling tidak akan memenuhi lah. Iya, jadi multiplier efeknya ini. Iya. Dan ini ayamnya memang jenis ayam bertelur Ayam ya. bertelur Jadi ya. tiap hari bertelur Tiap hari ya. betul. Jadi pastikan ini jenisnya yang ini ya. Iya betul. Ini menarik ya. Saya lihat kan Pak Dedi memang tertarik ya dan punya passion untuk itu. Tapi kan di sini kan banyak ya prajuritnya ya. Betul. Sebenarnya kan pertahanan bagi prajurit untuk memenuhi proteinnya dan kebutuhan pangannya saja kan sudah luar biasa. Ya, ada betul. berapa jumlah prajuritnya di Kalau sini? di Kodam 4 ini kurang lebih ada 29.000 lah, Mbak ya. Nah, memberi makan 29.000 Iya, orang iya, saja kan iya. sudah luar biasa Iya, ya. iya, betul, Mbak. Apalagi memberi dampak terhadap daerah sendiri Iya. untuk pertahanan pangan itu sendiri. Tapi bagaimana menularkan semangat bertani dan beternak ini kepada anak-anak buah di sini? Ini kan ini contohnya nih paling di atas. Jadi sudah saya melakukan. lihat sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan, pesan saya sampaikan kepada para prajurit semua. Kalau kita mau berusaha, ternyata kita itu tidak perlu jauh-jauh untuk mencari sesuatu yang bermanfaat buat diri kita maupun yang lainnya gitu loh. Nah ternyata dengan seperti itu juga udah banyak contoh sekarang, Mbak. Ada wakil saya Kasdam juga udah bikin di rumah, ada program-program menengah itu udah bikin, dan di Korem-Korem, Dandim udah mulai buat ini. Ternyata dan gampang, pemeliharaannya cukup gampang ini. Kita kasih makan di sini, air semua udah selesai, dia matok-matok sendiri udah tiap hari bertelur. Dan luar biasa, dan ini kalau saya lihat juga salah satu upaya bukan saja untuk mendapatkan revenue, tapi untuk lebih dekat dengan masyarakat. Betul. Jadi wajah TNI itu berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan kan gitu. Nah ini bagaimana supaya saya kan lihat kan dulu Danjen Kopassus ya. Nah, sekarang ini harus ada mental shift yang harus menjaga wilayah, bersatu dengan masyarakat, tapi juga dalam waktu yang sama menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Ini bagaimana yang kerjasamanya? Saya dulu di Kopassus bahkan Danjen. Jadi saya bagaimana melatih para prajurit itu biar profesional, biar bagaimana dia harus latihan terus, lebih ke dalam lah ya. Kalau sekarang kan saya batalion teritorial, satuan teritorial. Kita juga punya satuan tempur juga di samping itu juga, tapi lebih banyak ke teritorial. Nah kita harus lebih keluar ke masyarakat, kita harus merakyat, kita harus ke bawah lah. Apa sebenarnya kebutuhan ataupun yang fenomena yang terjadi di masyarakat itu. Oh mungkin ternyata mereka kurang. Kalau dia punya sawah ternyata kurang air, nggak ada air. Ternyata memang di sana ada tanahnya subur, ternyata tidak dimanfaatkan sama masyarakat. Itu yang mulai kita belajar, mulai kita koordinasi dengan Dinas Pertanian, dari Kementerian Pertanian, dan alhamdulillah dari pemerintah pusat pun ini didukung juga. Jadi kolaborasi pusat dan juga dengan Pemda di sini dan masyarakat ini awal-awalnya bagaimana? Pak Dedi, apakah mereka ada ini kok ngurusin pertanian, kok nanam jagung dan lain sebagainya, atau dari awal mereka sangat mendukung saya masyarakat betul. di sini? Saya lihat dengan program pemerintah pusat yang
concern dengan masalah ketahanan pangan, saya berupaya di bawah pun sama, berusaha untuk mensukseskan kegiatan program tersebut. Dan ternyata dari Dinas Kementerian Pertanian ini udah hampir berapa kali, Pak Menteri pun udah hampir 2 kali lah ke Kodam, termasuk staf-staf yang lainnya. Dan kita pun ada grup dari Dinas Pertanian yang terus memonitor masalah ketahanan pangan ini, apa kebutuhan masyarakat yang krusial di wilayah ini kita sampaikan, ya semaksimal mungkin kita apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Iya, itu kan dulu ada istilahnya ya, kalau pembangunan itu ABRI masuk desa, mereka yang bangun sumur, ya kan membangun jalan dan lain sebagainya. Jadi memang erat ini ada saya lihat ada semangat itu juga ya untuk menyatu dengan masyarakat dan membangun bersama. Kira-kira begitu nggak? Jadi spiritnya? Sekarang itu kan ada programnya dari Kepala Staf Angkatan Darat itu masalah TNI Manunggal Air nih, Mbak. Di wilayah Jawa Tengah ini ada yang sudah diinisiasi sama beliau itu ada kurang lebih 297 titik ya di wilayah ini, baik pompa hidran, pompa gravitasi atau sumur bor itu yang udah kami buat. Itu ada yang digunakan untuk rumah tangga, pertanian, dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga itulah yang kita mendekatkan kepada masyarakat itu dengan cara membantu. Tadi yang disampaikan Mbak itu, kalau dulu ABRI masuk ke desa, sekarang TNI Manunggal membangun desa, TMMD. Iya, jadi mirip-mirip lah. Tapi kita ini ya, atau kita ambil dulu ini telurnya, mungkin ada. Boleh. Sambil sekalian ya. Boleh, Mbak. Jadi pagi-pagi tiap hari langsung sini panen. Jadi makan telur ya tiap makan hari telur. Ya? Makan Mudah-mudahan telur. Ini ada apa namanya? Takut dipatok. Bisa kita lebih. Wah, ini sehat. Ternyata hidup di sini menyenangkan ya. Jadi kita sambil lihat-lihat lagi. Boleh? Karena wilayah ini sangat luas, sangat asri. Di sini juga saya lihat ada ininya. Ada kandang burungnya, itu hobi ya memang ini pelihara burung. Dan kita sama-sama berbagi lah, sama-sama ciptaan manusia Tuhan. Nah, kita coba lihat ada burung yang bisa banyak suara-suaranya yang aneh-aneh. Ini kelihatannya pangdalnya banyak, ini hobinya menyenangkan. Tapi memang kalau kita lihat di sini wilayahnya betul-betul asri, indah, rumahnya juga bersejarah, dan ya pemandangannya juga sampai bisa kelihatan Kota Semarang sampai ke laut. Yuk, sambil jalan-jalan kita akan lanjutkan. Bahkan ada yang langsung terjun ke sungai itu. Dan saya lihat ada yang sekolah, terus ada orang sakit sampai ditandu-tandu. Saya melihat itu di wilayah Brebes kalau nggak salah ada, itu masih di pedalaman itu. Nah, saya mencoba untuk keinginan-keinginan masyarakat itu, oh ternyata memang membutuhkan jembatan. Insight with Desi Anwar kali ini ditemani Maijen Dedi Suryadi, Pangdam 4 di Ponegoro, dan kita berada di rumah dinas. Ya, Pak Dedi, tadi kita bicara mengenai TNI Manunggal membangun desa. Nah, ini konsep menarik ya. Karena ya kalau kita lihat dulu dari sejarahnya TNI, kalau dulu ABRI di Indonesia itu memang sangat menyatu dengan rakyat. Iya, betul, ya kan? Jadi menjaga keamanan rakyat itu salah satu itu adalah dengan mensejahterakan, menciptakan suasana di mana masyarakat juga bisa hidup dengan tenang dan lain sebagainya. Nah, tapi ini kan saya lihat ini ada kembali ya gitu. Kalau bukan TNI ini memang untuk tahanan secara teritorial dari serangan musuh dan lain sebagainya.
Kalau misalnya, apalagi prajuritnya di sini cukup banyak ya, dan ada berbaur dengan masyarakat, ada mindset yang harus diubah, tapi ada juga skills kan. Ya, Jadi harus Pak Deddy saya lihat, paham misalnya ini lahan ditanami apa, Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Misalnya tahu kenapa pilih jagung Iya. gitu, atau wah ini ayam yang paling Iya. bagus untuk bertelur. Iya, iya. Ini bagaimana proses untuk belajar, memahami dan menularkan kepada seluruh prajurit yang ada di wilayah ini supaya semuanya memiliki visi dan pemahaman Iya. yang sama. Oke, saya kan belajarnya otodidak mah. Dari literasi, buku, baca-baca, termasuk juga pengalaman langsung di lapangan. Kita banyak belajar dari para petani itu. Nah, pada saat bagaimana kita harus menanam atau melakukan ketahanan pangan di tempat tersebut, ya kita kan pasti kita harus tahu lah sebenarnya pH tanah semua yang cocok untuk ditanami, apa yang cocok jagung atau sayur-sayuran dan lain-lain. Nah, dari situ kita belajar beberapa banyak kendala sebenarnya Mbak, dan kita pun tidak langsung nanam, ternyata kayak kemarin kita langsung ternyata nggak subur nih. Ternyata memang unsur hara dan lain-lainnya memang kita harus perhatikan. Jadi sebelum penanaman itu, lahan itu memang harus disiapkan dulu. Jadi nggak bisa kita seolah-olah terlihat tanah tersebut kelihatan subur. Ternyata memang lapisan layer-layernya di bawahnya itu memang ternyata memang kurang asupan protein lah. Kalau kita makan juga sama seperti itu. Nah, dari situ kita belajar. Ini kita udah, yang tadi saya sampaikan di Kendal udah panen, nanti mungkin di akhir Oktober. Mudah-mudahan cepat hujan lagi nih biar kita bisa nanam lagi. Dan belajar mengenai irigasi dan Iya. sumber-sumber air itu Iya, juga harus itu sangat diketahui. penting. Kenapa Pak Kepala Staf Angkatan Darat itu terus mendorong masalah TNI Manunggal Air, itu salah satunya memang kebutuhan pokok, khususnya di pertanian ini kan masalah air. Kalau tercukupi, ya saya yakin pasti tanaman ataupun lahan tersebut bisa tumbuh dengan subur. Ya, daerahnya juga lebih sejahtera. Iya. Nah, dalam waktu yang relatif pendek ya, kurang dari satu tahun ya, Iya. menjaga wilayah ini, dampaknya sudah terasa. Kira-kira berapa jumlah masyarakat atau daerah yang tersentuh oleh program-program di bawah Ya, Pak Pangdam? kita melihat tolak ukur bagaimana di wilayah tersebut tidak ada gejolak-gejolak ataupun tidak ada permasalahan-permasalahan, walaupun pasti banyak sih ya permasalahan di wilayah. Namun kita mengurangi, mengeliminir bagaimana mereduksi masalah-masalah potensi-potensi tersebut. Itu ada di kantong-kantong Ada. bagian mana kalau kita secara keseluruhan, kan Jawa Tengah kan luas ya? Luas Mbak, ini kan kita ada 4 korem nih Mbak di sini tuh, ada di wilayah Banyumas, jadi wilayah sekitaran Banyumas itu, Purwokerto sampai dengan di Kendal. Ini ada di wilayah Yogyakarta, itu kan Mbak Desi juga tahu kalau wilayah itu kan sangat heterogen lah, Ya. masyarakatnya banyak dari seluruh Indonesia. Terus di wilayah Solo Raya itu ada di Solo sendiri, Klaten, sampai dengan Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan lain-lain. Dan satu lagi di Salatiga. Salatiga itu di wilayah hampir perbatasan dengan Jawa Timur. Nah, ini potensi-potensi ataupun kerawanan-kerawanan ini sangat berbeda karena memang tipologinya wilayah juga berbeda. Masyarakat ada yang di wilayah pegunungan, ada di wilayah pesisir pantai, dan ini tentu mindsetnya juga mereka berbeda. Dan tingkat ekonominya kan juga berbeda-beda kan. Betul, Nah, betul. Ini kalau ini kan TNI Manunggal membangun desa itu, nah selain pertanian dan juga ini tadi ya bertelur ini ayam. Apalagi yang dilakukan Pak Deddy dengan kebutuhan khususnya kan konektivitas itu penting kan. Ini salah satu cara untuk lebih mensejahterakan masyarakat kan dengan meningkatkan konektivitas. Apa lagi? Oke, jadi
infrastruktur memang sangat dibutuhkan ya untuk, karena ini adalah PR bersama sebenarnya. Jadi kita pemerintah sudah membuat infrastruktur yang cukup baik. Setelah itu kita di desa juga mengurangi celah-celah yang mana yang belum tersentuh gitu. Nah, kami memerintahkan kepada para komandan kodim di wilayah ini, coba dilihat wilayah terpencil, karena memang masih ada sih Mbak, wilayah terpencil yang memang masih terisolasi. Dia ada sungai besar, ada desa, di sebelahnya ada desa, tapi tidak terkoneksi, ada tidak terkonek. Kadang mereka menggunakan perahu kecil ataupun parit ataupun getek lah namanya itu untuk melewati ini. Bahkan ada yang langsung terjun ke sungai itu. Ada yang saya lihat, ada yang sekolah, terus ada orang sakit sampai ditandu-tandu. Saya melihat itu di wilayah Brebes kalau nggak salah ada, itu masih di pedalaman itu. Nah, saya mencoba untuk keinginan masyarakat itu, oh ternyata memang membutuhkan jembatan. Nah, saya buat awalnya saya bikin, sekarang udah hampir 5 yang udah selesai Mbak, 2 on progress, 1 tinggal kita resmikan. Nah itu semua Mbak diinisiasi dan kita minta bantuan dari swasta. Nah, kita masyarakat gitu ya. Ya, jadi masyarakat itu hanya yang dibutuhkan itu tenaga kita bersama masyarakat, termasuk juga mungkin kebutuhan pasir, semen, itu kan ada di sekitar wilayah. Tapi untuk kebutuhannya baja, terus tambang itu ada yang ini, ada yang bantu, ada pihak swasta. Tapi yang bangun dia prajurit bersama masyarakat, masyarakat bareng. Dan kita kan ada teknisinya juga Mbak, dari namanya Satuan Seni Konstruksi. Jadi mereka yang bisa membuat dan mengarahkan, termasuk juga dari mereka juga ada teknisinya juga, sehingga kita membantu gotong royong membuat jembatan Merah Putih ini. Udah yang tadi saya sampaikan udah 5 yang sudah selesai. Di Brebes itu ada 2, di Tegal ada 3, 5. Nah yang di Tegal juga ada 2 lagi yang sudah selesai, yang tinggal kita resmikan, berarti 7, di Pemalang 9. Jadi ada kurang lebih ada 9 jembatan. Namanya saya namakan Jembatan Merah Putih. Jembatan Merah Putih. Ini menarik ya. Bukannya ini kan ada pemerintah daerah ya, di sini ada gubernur, kemudian ada bupati, wali kota dan lain, dan ada dana desa gitu. Ini bagaimana menurut, bukannya ya tanggung jawab bareng pemerintah daerah lah membangun infrastruktur, kan ada dana desa untuk itu. Apa yang Mbak Dedi lihat ini? Kenapa kok ini menjadi salah satu program yang dilakukan Pangdam gitu? Saya lihat itu, saya di desa-desa di wilayah kabupaten juga sudah inilah, sudah program-program itu sudah berjalan mungkin ya. Tapi kan kita melihat sampai terpencil Mbak. Biasa kan kalau di kita Babinsa itu kan sampai desa-desa terpencil ada gitu. Jadi telur-telurnya juga sampai ya. Itu dia. Ada program telur yang dibagi-bagi Babinsa. Betul. Gitu. Nah itu yang memang saya yakin pemerintah pun udah berpikir sampai ke sana. Tapi kan punya keterbatasan, punya keterangan kita di wilayah ini. Para ya Kodam lah dalam ini, termasuk sampai dengan Babinsa itu punya kemampuan untuk intercept langsung ke wilayah-wilayah tersebut, dan itu kita bisa lebih cepat. Lebih cepat. Nah, kalau ada pasukannya juga. Betul. Kan, dan kita juga selalu koordinasi lah sama pemerintah daerah, bupati. Dan bagus ini. Maksudnya tidak merasa bahwa lo kok masuk ke wilayah yang harusnya tugas. Betul, justru tanggung jawab kepala desa atau justru kepala daerah mereka sangat happy, senang gitu. Artinya merasa terbantu, dan di wilayah tertentu juga bupati ataupun pemerintah daerah juga membantu untuk
memberikan inilah. Jadi welcome gitu. Ya, mereka. betul. Kalau dari segi anggaran itu sendiri bagaimana? Ini kan ada tadi kan, apakah model akhirnya harus dibantu mencari sponsor atau fundraising dari swasta? Kalau kita ini bagaimana? Karena masalah anggaran ini kan penting juga. Betul. Ini yang dilakukan semua perlu anggaran. Betul. Tapi di lain pihak kan ada anggaran yang memang diperuntukkan untuk infrastruktur, pembangunan, membangun desa, dana desa. Dan saya di sini tidak mengelola ya, karena kita minta langsung barangnya ada gitu loh. Jadi kalau misalkan baja itu udah udah dipabrikisasi, udah dalam bentuk misalkan lempengan ya udah datang gitu loh. Jadi dalam bentuk ini barang bukan aja, barang kita kerjakan bareng-bareng gotong royong dengan masyarakat. Ya itulah banyak sekali masyarakat yang memang ya berharap lah. Tapi challenge-nya apa? Dan juga ini supaya nanti tidak kesannya wah ini berbisnis nih gitu. Wah ini jualan jagung, jualan padi, jualan ayam, jualan telur, supaya tidak ada kesan itu bagaimana Pak? Oh ya kita ini Mbak. Karena kan beda ya ini dari segi fungsi maupun tugas yang harusnya dilakukan kan. Kita kemitraan Mbak ya. Jadi kemitraan bersama masyarakat. Jadi tidak ada istilahnya itu kami belajar untuk bertani, bercocok tanam, dan mudah-mudahan bagaimana ini bisa bermanfaat buat masyarakat itu loh. Itu tujuan utama saya. Yang tujuan utamanya ya. Jadi kita membentuk kemitraan bersama para petani. Sekarang udah kurang lebih ada 900-an lah di wilayah Kodam 4 itu yang kemitraan dengan kita. Dia bantu dengan pendampingan, termasuk juga kita arahkan dengan ada program KUR itu yang dari salah satu bank yang bisa kita berikan pinjaman kepada masyarakat, sehingga mereka bisa untuk kebutuhan sehari-hari kan sebelum panen mereka pasti membutuhkan kebutuhan buat kehidupan sehari-harinya. Nah itulah dari kebutuhan dari bank itu kita berikan, diarahkan kita pinjaman sehingga selesai panen mereka ini bisa mengembalikan lagi gitu. Kalau prinsip hidup saya Mbak ya, bagaimana saya tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan sesama, termasuk bermanfaat buat diri sendiri dan bermanfaat buat sesama. Nah, jadi kalau interpretasi Pak Dedi mengenai TNI Manunggal membangun desa ini, kira-kira apa itu, dan apa bukan saja dampaknya tapi outcome yang ingin ya dicapai dan juga kelihatan gitu. Program ini cukup bagus Mbak, sangat bagus sekali. Bukan semata-mata hanya membangun fisik ya, tapi yang lebih penting adalah membangun non fisik Mbak. Itu bagaimana kita bisa bergotong royong dengan masyarakat, bisa bekerja sama dengan masyarakat, jadi bisa makan bareng bersama masyarakat. Sebenarnya kedekatan yang tradisi-tradisi kita yang tidak boleh kita hilangkan gitu. Gotong royong, disiplin, bareng-bareng, ayo kerja bareng-bareng, dan kita di samping juga melaksanakan kegiatan fisik tersebut, kita juga harus apalagi dalam kehidupan saat ini Mbak ya, dengan kemajuan zaman globalisasi saat ini kan kita rasa dan cinta tanah air itu kita harus selalu. Tapi profesionalisme itu tetap dijaga Pak. Oh iya, betul. Dan ditularkan gitu kepada anak-anak buah di sini. Iya, kita samping karena anak muda otomatis saya harus disiplin Mbak. Kita karena modalnya kita kerja itu memang harus modalnya ada disiplin. Dan ini pada saat tadi sampaikan Mbak Desi itu kegiatan TMMD, dan itu kita sama masyarakat itu ya sedikit demi sedikit ataupun ini bisa lebih menularkan
kepada masyarakat. Apalagi dengan ini ya, etos inovasi-inovasi yang diperkenalkan dengan bertani, Iya. memanfaatkan lahan tidur. Makanya ini Pak Deddy Suryadi ini salah satu pemenang dari CNN Awards Wah, kita. iya. Inovasinya untuk food security. Tapi ngomong-ngomong kalau kita bicara keamanan secara keseluruhan, apa kita ada pilkada di depan mata sebentar lagi, tapi kan di sini juga kan ada polisi ya, ada Poldanya. Ini bagaimana kerjasamanya Pak Deddy dan juga apa-apa yang harus dijaga supaya ya kita harapkan ya pilkada berlangsung dengan tertib, dengan aman dan juga tidak dalam koridor demokrasi dan lain sebagainya. Jadi kita kan udah ada guidance-nya, udah ada ininya lah, aturan dari atas itu, dan udah ada perintah dari Bapak Panglima TNI bahwa kita akan ada undang-undang TNI tahun 2004 itu. Ada salah satunya ada tugas-tugas inilah, ada baik operasi perang maupun operasi selain perang. Di operasi selain perang itu salah satunya juga membantu keamanan di wilayah ini. Dalam pilkada ini kita membantu polisi. Jadi Kepolisian Republik Indonesia kita selalu berkoordinasi, kolaborasi. Bagus kerjasamanya. Oh, sangat bagus, Mbak. Kita bermitra gitu. Di sini setiap saat, kebetulan juga kawan saya juga Kapolda, setiap saat juga, ya, dan ke bawah juga harus selalu bekerja sama lah. Ya. Nah, kita membantu beberapa kali, kita kemarin seperti ada kecil lah, ada sesuatu dinamika di lapangan, minta bantuan ya kita membackup kegiatan ini. Termasuk juga latihan-latihan juga udah kita lakukan, Mbak. Latihan kesiapsiagaan operasional semua di wilayah yang udah kami lakukan di wilayah Jawa Tengah itu di Sukoharjo. Habis itu di Semarang dan di kota Semarang sendiri ini kerjasama bagaimana menangani konflik sosial yang ada di wilayah tersebut. Kita bagaimana prosedur-prosedurnya dari kepolisian juga dikedepankan. Terus juga bagaimana kita TNI juga harus berbuat seperti apa, itu sudah kita latihkan dan bagus ininya, bagus, Mbak. Tidak ada inilah gesekan. Betul, karena di lapangan dengan kondisi yang sebenarnya juga ya karena kita udah latihkan tidak ada masalah gitu. Dan mudah-mudahan juga paling tidak kita menjaga ataupun ya latihan ini latihan nggak apa-apa untuk kesiapsiagaan, tapi mudah-mudahan kan tidak ada masalah. Iya, kita harapkan semuanya berjalan dengan baik ya. Baik. Walaupun ya dari segi sejarah kita pasti selalu ujung-ujungnya damai, tertib dan mungkin terakhir Pak Deddy ya, kurang dari 1 tahun di sini, dan apa tantangan yang terberat dan kira-kira kalau nanti misalnya sudah tidak lagi menjabat sebagai Pangdam di sini, apa legacy yang ingin ditinggalkan atau ditularkan lah kepada daerah ini sebagai sukses? Ini saya lebih ke ini, Mbak ya, bagaimana meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya ya. Kenapa tadi di ketahanan pangan kita menggunakan mekanisasi, pakai drone juga, treatmentnya, teknologi. Kita ingin merangsang masyarakat ataupun anak-anak muda itu jadi petani juga gitu. Kalau kita lihat kan saat ini petani itu rata-rata ya udah hampir inilah. Biasanya anak muda mereka maunya di kota. Nah, anak muda di kota. Padahal kan potensinya cukup besar ya di wilayah ini, dan hasilnya juga kalau kita kelola ya memang cukup lumayan gitu loh, Pak. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh ke kota, tapi di wilayah tersebut juga bisa kita maksimalkan. Nah, ini yang ingin kami ya terapkan kepada masyarakat di sini, bagaimana bangun desa ini supaya di desa pun lebih sejahtera. Jadi nggak perlu kemana-mana, membangun desa sendiri pun lebih sejahtera, dan tentu ini harus banyak pendampingan ya, baik kami juga di TNI kerjasama dengan pemerintah pusat juga ya. Kita intinya bahwa bagaimana
Kalau prinsip hidup saya Mbak ya, saya bagaimana saya tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan sesama, termasuk bermanfaat buat diri sendiri dan bermanfaat buat sesama. Nah itu prinsip saya bagaimana ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Dan sekarang cara melihat atau memandang masyarakat ini pasti sudah berubah ya, Iya, waktu dari betul. dulu dan Jen Kopassus Iya. mungkin lebih ke Iya. yang hal-hal nggak tahu lah itu menantang secara fisik dan beda. Ini Iya. sekarang sering ketemu dengan petani, Oh, ketemu iya. dengan masyarakat, itu berbaur itu. Iya. Kalau sebelumnya kan kita sering ketemunya yang dilihat prajurit-prajurit aja tuh Mbak, Iya. waktu di Kopassus. Kalau sekarang kan prajuritnya juga kita tetap perhatikan ke Iya. dalam kan, internal termasuk juga eksternal. Kita punya tanggung jawab moral kepada para prajurit ini, termasuk juga kepada wilayah teritorial, kepada masyarakat, membantu dalam rangka membangun wilayah. Iya, dan kita harapkan juga semua prajuritnya sehat-sehat karena tiap Insya hari Allah. makannya makanan Sehat sehat-sehat. semua. Makan telur. Pak Deddy, kira-kira ya apalagi senang mendapat award, CNN Award, apa artinya? Apakah ada arti khusus Saya sangat diberikan? senang lah ya Mbak, senang sekali. Karena apa? Sebenarnya bukan ininya ya, bukan apa piala ataupun yang lain-lain, tapi saya berarti kita harus memacu lebih keras lagi gitu. Kita kan tanggung jawab dengan kita diberikan CNN Award itu kemarin yang sudah kami terima, ya kita harus lebih keras lagi dalam rangka tadi membangun wilayah ini. Apalagi nih kira-kira potensi wilayah yang bisa kita berdayakan kembali untuk masyarakat, karena kan beda-beda. Oh di sini tuh nelayan, di sini petani, di sini peternak. Jadi saya juga sambil belajar Mbak. Kalau nggak gitu saya juga nggak bisa tuh nggak belajar. Iya, dan saya lihat juga Pangdam ini bisa menjadi contoh ya, role model. Bayangkan kalau setiap Pangdam di seluruh Nusantara ini, di Indonesia ini memiliki visi yang sama, Iya. itu yaitu mensejahterakan masyarakatnya dan juga membangun dan juga menjadi istilahnya memajukan para petani dan Iya. peternak. Sehingga ini ketahanan pangan ini sangat-sangat penting ya. Betul, sangat Kita penting. pernah ya, waktu itu Swasembada pangan. swasembada pangan tahun 80-an Iya. waktu di bawah Betul. rejim Pak Harto Iya, ya, tapi betul. memang diakui loh di dunia Betul. ya. Karena lahannya orangnya juga ini masih banyak, Mbak. Kalau sekarang kan dengan lahan terbatas itu kan kita harus bagaimana dengan Dimanfaatkan teknologi ya. ya. Memang Dengan harus teknologi ya. bisa justru lahan yang terbatas juga bisa menghasilkan yang sangat bisa menjadi produktif ya. Betul. Terima sekali. kasih. Betul, Mati. Banyak. Terima kasih udah hadir di sini, Mbak. Iya, dan wah saya senang sekali di sini memang asri nih ada arwananya ini ada merak, ada ayam dan lain sebagainya. Serasa bukan ke Kodam. Sekali lagi terima kasih banyak Majen Deddy Suryadi, Pangdam 4 di Ponorogo. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda dan jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Stay safe. Bye-bye.